Pemirsa, kasus mega korupsi proyek BTS 8,1 triliun rupiah menghadirkan sejumlah drama dan misteri. Drama dan misteri tersebut salah satunya adalah pengembalian uang 27 miliar rupiah yang disebut tak jelas asal muasalnya. Kasus mega korupsi proyek BTS 4G yang menyeret banyak pihak menghadirkan drama baru. Drama itu menyeruak usai munculnya nama Dito Aryo Tejo dalam BAP salah satu tersangka Irwan Hermawan. Komisaris PT Solitek Media Synergy itu menyebutkan ada aliran dana 243 miliar rupiah ke sejumlah pihak, termasuk dugaan aliran dana 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo yang saat itu menjadi staf ahli di Menko Perekonomian. Kejaksaan Agung pun memanggil Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menpora pada 3 Juli lalu. Usai diperiksa, Dito menyatakan sudah memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan. Tak berselang lama, muncul drama baru. Kali ini, pengacara tersangka Irwan Hermawan mengembalikan uang 1,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 27 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail siapa pihak yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah tersebut. Yang menyerahkan kepada Kejaksaan, yang menyuruh itu tidak ada. Ya. Hanya itikat baik kami, karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan ini dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia, ya, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dia, makanya kami serahkan ini dengan itikat baik. Inilah yang kami harapkan bahwa ini akan diterima dan nantinya akan diperhitungkan dengan kewajiban dari Irwan. Pihak swasta yang memberikan uang siapa? Sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Ya. Pak, membantu dalam arti apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud itu Pak? Lebih pada mengembalikan kewajibannya Irwan. Karena Irwan pernah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak terkait dengan proyek ini, maka itu yang akan dikembalikan. Atas pengembalian uang 27 miliar tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan masih mencari tahu asal-muasal uang goib tersebut. Mencari bukti terkait dengan siapa yang bersangkutan. Perlu diketahui asal usul dudukan uang ini harus kami buat terang. Karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda-beda. Sehingga tanpa kejelasan asal usul kaitan dengan perkara ini, maka uang ini tentu saja akan melakukan kita juga harus memperhitungkan dengan tepat. Ya, tidak bisa kami tunjukkan begitu saja. Ya, sehingga pendalaman masih kami perlukan. Pengembalian uang 27 miliar itu menjadi bola liar dan lagi-lagi mengarah kepada Menpora Dito. Namun Menteri Dito mengaku tidak tahu menau soal uang misterius tersebut. Nah, yang dikembalikan Pak? Saya nggak tahu menau, Pak. Tapi kan dikaitkan dengan nama Mas Dito ya? Ya, nominalnya sama, Mas. Dari awal udah begitu dan kita udah melakukan proses resmi. Oh, enggak, kita kan udah klarifikasi dan prosesnya resmi. Hah? Tidak. Dalam proyek pembangunan BTS untuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, BPKP menemukan kerugian negara 8,1 triliun rupiah dari total anggaran 10 triliun rupiah.
Aliran dana diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk Irwan Hermawan yang saat itu menjabat sebagai Komisaris PT Solitek Media Energy. Dari Irwan inilah diduga ada aliran dana 27 miliar rupiah kepada Dito. Sengkarut kasus mega korupsi proyek BTS ini mendapat tanggapan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Usai melantik Menkominfo yang baru, Presiden meminta kasus korupsi BTS diharapkan tidak mengganggu proyek BTS. Ya, gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Pengembalian uang hasil korupsi Mahfum dilakukan dalam sejumlah kasus korupsi. Hasilnya, kasusnya menjadi perdata dan administrasi. Namun perubahan Undang-Undang Tipikor Nomor 31/1999 menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan kasus korupsinya. Pakar hukum Profesor Muzakir menyatakan pengembalian uang dalam kasus korupsi proyek BTS tidak menggugurkan kasusnya. Mungkin yang menjadi menarik itu yang kedua tadi, yang khususnya terkait dengan pasal 2, pasal 3, itu terkait dengan kerugian keuangan negara dalam mengelola uang negara. Jadi kalau itu misalnya dikembalikan, memang secara kasat mata begitunya, kalau misalnya dia korupsi dapat untung, dapat korupsi itu misalnya pejabat itu untung 27 miliar, dan uang itu dikembalikan lagi, ini negara kan menjadi nggak rugi kan gitu, seolah-olah begitu. Tapi di dalam manajemen hukum tindak pidana korupsi itu tidak berlaku demikian, karena kalau itu dikembalikan tetap kerugian keuangan negara itu tercatat telah terjadi sebagai bagian daripada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pernyataan Magdir Ismail, pengacara tersangka Irwan Hermawan yang mengaku tidak tahu asal uang 17 miliar rupiah itu dinilainya tidak wajar. Sebagai pengacara, ia harus mengetahui persis uang itu dari siapa dan asalnya dari mana. Ya, itu menjadi menarik kalau uangnya itu kemudian dikembalikan melalui pengacaranya. Pengacaranya itu kemudian dia tidak mengerti uang itu uang siapa, dari mana, dan seterusnya. Itu memang dikatakan logis atau tidak logis ya. Seharusnya seorang pengacara itu status hari ini, pengacara itu menurut undang-undang advokat itu adalah sebagai penegak hukum. Kalau pengacara juga sebagai penegak hukum mestinya harus jelas gitu. Kalau dia adalah pengembalian itu melalui seorang pengacara mesti harus tahu uang ini uang apa, uang itu dari mana, dan seterusnya mesti harus tahu. Andai kata dia tidak tahu, wajib tahu dulu karena uangnya jumlahnya banyak ya. Uang itu dari siapa, untuk kemana, mesti harus tahu. Kasus mega korupsi proyek BTS yang diduga melibatkan banyak orang dikhawatirkan akan menguburkan sejumlah fakta. Dalam beberapa kasus korupsi terjadi praktek pemisahan kasus atau tersangka yang berujung lolosnya sejumlah koruptor. Muzakir berharap penyidik tidak melakukan pemisahan kasus korupsi BTS 8,1 triliun rupiah ini. Tadi cenderung memilah dan memilih, sehingga kalau itu terjadi korupsi yang jumlahnya banyak orang di dalam satu instansi, dalam satu tempat begitu, nanti dipilah mana kira-kira yang perlu diproses, mana yang tidak diproses gitu. Di situ teknik untuk menyeleksinya. Oh, gampang sekali teknik penyeleksinya itu dikasih aja fokus tertentu. Oh, nanti akan dibuka dengan pelaku yang lain, tapi ujung-ujung terakhir yang nggak ada gitu ya. Sampai-sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan agar supaya si A, si B, si C itu dinyatakan tersangka lebih dulu, sehingga baru tersangka semuanya, barulah di-splitsing. Nah, tindakan jaksa sekarang agak aneh juga itu. Men-splitsing itu sebelum jadi tersangka semuanya, sehingga di-splitsing satu, misalnya ada tindak pidana diduga 6 orang berbuat melakukan kejahatan, splitsingnya satu dulu, yang 5 kemudian. Mungkin kalau masih dikritik lagi, tambah satu lagi, yang lain pun. Pada saat giliran yang lain-lain itu sudah waktunya sudah lama. Akibatnya apa? Pelaku itu tidak diproses. Jadi ini masalah yang menurut saya, masalah yang agak besar adalah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah kalau sudah itu terjadi tindak pidana korupsi, tindakan memilah dan memilih, dan kemudian mencoba untuk memilah untuk tidak diproses, ini adalah kejahatan tersendiri menurut saya.
Meski tak kasat mata, tangan-tangan kuat kerap mencampuri kasus hukum di negara ini, khususnya dalam perkara korupsi. Akankah kasus korupsi terbesar kelima di Indonesia ini diungkap dan tindak secara tuntas?